Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Salam, Ana. Bu. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Ana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Katanya Ibu Ria hari ini akan melaksanakan proses coaching ya? Iya, Ibu, betul sekali. Iya, oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya, Bu? Boleh, boleh sekali, Ibu. Oh iya, baik kalau begitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur kegiatan kita, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap pra supervisi, percakapan antara pengamat dan coach. Terus tahapan kedua ada percakapan antara coach dan coachee, dan tahapan ketiga itu ada eh, tahap pasca supervisi, percakapan antara coach dan pengamat. Terus nanti di tahapan kedua nantinya itu pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Terus kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Kuci. Apakah sesuai, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Eh, di sini juga Ibu jangan lupa ya, harus disesuaikan dengan prinsip kucing. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga maksimalkan potensi kucing. Mungkin sebelum melakukan proses ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya, Bu? Boleh, Ibu. Silahkan. Oh iya, yang pertama yang ingin saya tanyakan itu kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu. Jadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini pada coaching yaitu pastinya tentang kompetensi coaching ya, Bu. Di mana yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengar mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kuci. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu. Terus di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam supervisi kali ini? Baik, menurut saya Ibu, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar mendengar aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada kuci. Baik, jadi ada dua Bu ya yang saya kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot lagi kepada kucinya. Oke, baik. Jadi ada 2, mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. Terus, nah kira-kira Ibu, indikator tercapainya itu apa ya menurut Ibu? Jadi menurut saya di sini Ibu, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kuci ini Kucing. yaitu, Ya. ya, saya ingin kuci itu mendapatkan solusi permasalahannya sendiri ya. Eh, Kemudian dengan kuci tersebut dapat
tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh iya, jadi Ibu, di sini maksudnya Ibu indikator ketercapaiannya pada saat, Kuci sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya, Bu? Iya, baik Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan, proses kucing dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah kucing ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu. Iya, Bu. Baik. Ah, baik. Assalamualaikum, Bu Nur. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu Sam. Baik, Bu Nur. Katanya ada yang mau diceritakan. Iya, Bu. Nah, ini saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya itu, Bu. Akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga itu hanya 50% tiap kelas yang mengerjakannya. Oh, jadi menurut Ibu Nur, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Ibu? Saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya di kelas tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Baik. Menurut Ibu Nur, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terus terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara pada saat saya memberikan pelajaran, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu ini antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Wah, jadi seperti itu ya, Bu. Saya sangat sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu ini asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, karena murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran, Bu. Kemudian hanya ice breaking ataupun permainan games supaya pembelajaran itu lebih menarik lagi. Baik, lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu itu, apakah penyebabnya kira-kira ya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Ibu? Kemungkinan karena tugas saya yang terlalu banyak mungkin, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Kalau boleh tahu Ibu ini, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas?
Saya itu biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Hmm, Adakah sumber belajar lain, Ibu, selain buku teks? Nah, saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar yang saya gunakan seperti video di YouTube, artikel-artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang trending ya, Bu, seperti TikTok atau Reels di IG, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya sekarang itu, Bu, yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video, YouTube, dan TikTok. Eh, Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak lagi kepada murid saya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat, bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid saya itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya saja menggunakan bentuk drama, lagu atau puisi, ataukah seperti pantun, ataukah laporan yang berbentuk digital. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Kemudian kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan juga saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, luar biasa sekali, Ibu. Saya sangat mendukung Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Bu Sam atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Oke, baik Bu. Nanti kita ngobrol kembali ya untuk mengetahui perkembangan Ibu, Ibu Nur. Setelah melakukan strategi tersebut, saya ingin mengetahui perkembangannya seperti apa. Oke Bu, siap. Terima kasih ya Bu. Doakan semoga saya bisa ya Bu. Oke Ibu, sukses selalu ya Bu. Ya. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan lancar dan baik sekali. Alham- Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan supervisi tadi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaannya begini, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Baik Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab.
Kemudian, saya juga menggali potensi tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Jadi, Ibu Nur sudah berhasil ya, Bu, dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, jadi luar biasa sekali tadi Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silahkan, Ibu. Iya, terima kasih Bu. Dari pengamatan saya tadi, Ibu telah melaksanakan alur tirta dengan runtut dan tepat. Dimulai dari menanyakan kepada Koci apa tujuan dan harapan dari percakapan yang sementara dilakukan. Terus setelah itu, Ibu juga sudah mengidentifikasi apa saja yang menjadi masalah Koci. Dan dari identifikasi itu, Ibu bisa memancing Koci untuk menemukan solusinya sendiri pada rencana aksi. Serta Ibu juga sudah menanyakan tanggung jawab terkait kapan pelaksanaan dan siapa yang dapat membantu Koci. Dari kompetensi inti coaching, saya juga melihat Ibu telah melaksanakannya dengan baik, yakni mendengarkan secara aktif dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci. Saya rasa tidak ada lagi kekurangan dari penampilan Ibu ini. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Ibu. Terus masih ada nih Bu. Dari praktik coaching tadi, menurut Ibu, apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baik, Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya mungkin yaitu mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Ibu. Baik Bu, kalau seperti itu. Semoga ke depannya Ibu dapat mengembangkan kompetensi ini, sehingga ketika kompetensi coaching Ibu lebih sempurna lagi ya Bu. Siap, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Kalau begitu sesi ini saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh.